Ke kabar lainnya pemirsa, tes kebohongan yang diujikan kepada kelima tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menuai polemik. Pasalnya penggunaan lie detector dinilai tidak efektif, apalagi hasil dari uji kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak diumumkan ke publik. Upaya tim Sus Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bukan tanpa kendala. Tes kebohongan yang diujikan kepada para tersangka dan saksi kasus Yosua justru menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menganggap langkah Polri menggunakan lie detector dianggap tidak efektif. Pun kredibilitas poligraf sebagai alat pendeteksi kebohongan telah banyak dipertanyakan. Lie detector alat pendeteksi kebohongan. Apa itu kebohongan? Kebohongan akan kita ketahui setelah kita melakukan perbandingan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi mesin itu atau alat itu akan bisa menilai kalau dia tahu kenyataannya seperti apa. Dari sini saja semestinya sudah jadi problem ini. Siapa gerangan, operator lie detector, mana gerangan, mesin lie detector yang tahu tentang kenyataan di TKP itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Alih-alih mengukur perbandingan antara pernyataan dan kenyataan, alat ini mengukur perubahan-perubahan fisiologis manusia ketika berhadapan dengan pernyataan atau pertanyaan tertentu. Perubahan fisiologis itu misalnya kucuran keringat, pupil mata yang membesar, degup jantung yang semakin kencang, suhu badan yang meninggi. Nah, persoalannya, siapa yang bisa memastikan, tunjukkan teorinya, yang menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan fisiologis yang saya kemukakan tadi itu mutlak adanya, tak terbantahkan merupakan penanda seseorang tengah berbohong. Tidak ada. Kendati demikian, Polri mengklaim lie detector punya akurasi mencapai 93%. Padahal sejumlah penelitian mengungkap bahwa ada celah besar dalam penggunaan lie detector, bahkan untuk mengelabui mesin poligraf. 93% valid itu menunjukkan apa sesungguhnya? Validitas dalam dunia penelitian adalah hasil pengukuran sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi, operatornya kah, lie detektornya kah, bahkan penyidik sesungguhnya sedang mencari tahu kenyataannya seperti apa, faktanya seperti apa. Tidak mungkinlah lie detektor bisa mengetahui kenyataan, tidak mungkin operator juga bisa tahu faktanya karena operator tidak ada di lokasi kejadian. Jadi ini yang jadi persoalan. Kata kebohongan itu sudah jadi tidak absolut, sebatas mengukur respon fisiologis. Ya. Respon fisiologis itulah yang kemudian diinterpretasi sebagai penanda kebohongan atau kejujuran. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan uji kebohongan. Hasil pemeriksaan tersangka Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf terindikasi jujur. Sayang, hasil tes kebohongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tak diumumkan ke publik. Sampai dengan hari ini saya coba koordinasi dengan Pak Dirbidum. Untuk berkas tetap masih proses. Ya masih proses, sepatnya lah. Ya, sama halnya dengan hasil lie detector, karena hasil lie detector atau poligraf ini adalah masuk pro justisia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor juga itu karena harus membuat berita acara, keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Ya, itu masih berproses. Ya, sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Artinya itu tidak absolut, itu limitatif. Dan itu adalah kewenangan dari penyidik. Kalau penyidik memberikan bahan kepada saya, seperti tadi Pak Di Narkoba memberikan bahan kepada saya tentunya akan menyampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau penyidik menganggap ini bagian daripada materi penyidikan dan tidak memberikan kepada saya bahannya, tentunya saya tidak akan bisa memberikan kepada teman-teman.
Lie detector merupakan seperangkat mesin poligraf berteknologi canggih untuk mengumpulkan analisis respon fisiologis manusia. Melalui sensor yang bekerja, alat ini digunakan untuk memeriksa apakah seseorang berkata jujur atau bohong dalam memberikan keterangan suatu peristiwa tertentu. Ini kalau bicara tentang uji kebohongan, itu sangat erat sekali dengan beberapa faktor penting yang harus didukung, ya, harus mendukung. Di antaranya? Pertama adalah kompetensi dari si examiner. Kalau poligraf yang dipakai berarti poligraf examiner. Kalau seperti alat saya berarti LVA examiner. Kemudian dari sisi objektivitas dari si examinernya. Dan yang ketiga adalah dari pertanyaan. Pertanyaan ini sangat-sangat penting sampai akhirnya muncul sejumlah perkembangan teori dan praktek terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan saja sedemikian pentingnya untuk alat-alat sejenis pendeteksi emosi. Kendati demikian, hasil lie detektor tak bisa berdiri sendiri. Butuh pemeriksaan mendalam dan data pendukung lain untuk menentukan akurasinya. Tim TV One mengabarkan.